produk terlaris outer itu keberapa? Ketiga atau kedua di marketplace nih. Iya, karena masih muda jadi kayak nyoba ini deh, coba ini, kita coba-coba gitu. Jadi ya pasti kita harus mikirin hotel, pesawat itu pokoknya modal awal berapa, kita kumpulin, kita punya modal berapa kan. Kalau orang yang udah ngerti barang-barang impornya si Bangkok itu, orang mau harganya seberapa, mereka percaya karena kualitasnya. Kalau ini sistemnya biasanya nih, kalau ada orang mau bikin seragaman, waktunya berapa lama sih? Kalau aku berani menjanjikan estimasi paling cepat itu, aku pernah tiba-tiba dapat orderan tuh hand sanitizer. Hand sanitizer. Waktu COVID itu tiba-tiba yang Masya Allah jumlahnya itu sampai 3.000. Boleh kakak mampir belanja Ya sini belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah balik lagi nonton podcast aku. Hari ini aku kedatangan bintang tamu. Aduh. Halo, hai, kenalin aku Gaby. Yang tahu kalau misalnya suka ngelihat di TikTok mungkin ya ada cuplikan-cuplikan itu yang kayak halo hai aku Gaby. Ini aku orangnya. Oke. Kakak Gaby. Oh iya. Kakak Gaby ini berarti sudah malang melintang di Tanah Abang udah berapa lama sih? Udah berapa lama ya? Bisa dibilang 5 tahun lah, kurang lebih 5 tahun ya. Oke. Ini dalam 5 tahun ini awal mulanya tuh dagang apa? Awal mulanya itu aku ikut sama orang tua, dagang baju muslim. Lalu selain baju muslim ada lagi yang lain? Ada kayak sajadah, gitu-gitu, peci-peci lah pokoknya itulah aku ya. Untuk cowok ya? Untuk cowok. Terus setelah itu akhirnya buka toko sendiri atau gimana? Iya, enggak. Sebelumnya aku kan ngeliat nih, oh ternyata peluang bisnis enak nih kan. Oke lah kita coba kali ya bikin produk sendiri nih. Produk sendiri, oke. Berawal dari outer. Aku ceritain sedikit lah ya. Boleh. Memang itu tujuannya itu kan. Oke, berawal tuh kayak lagi gini, apa ya yang mau dijual? Udah nyala belum sih? Tunggu sorry ya. Ini tuh udah nyala belum sih? Udah ya, bawa pulang ya. Oke. A few moments later. Dilanjutkan. Jadi gini, berawal tuh dari gini loh, kan kayak gini apa ya, jual apa ya, terus kita lihat nih peluang-peluang dari apa marketplace ya, apa sih lagi tinggi demand-nya. Pas kita lihat, oh ternyata outer craft nih kak, outer craft. Coba kita lihat, outer craft tuh yang kayak model cardigan gitu bukan sih? Iya, tapi ini tuh waktu di zaman aku itu lagi ramenya dari kerudung segi 4. Ya motif-motif. Aku tahu. Oke. Nah, itu dari awal itu ya. Terus itu jahit sendiri berarti. Jahit sendiri. Udah tuh kita jual itu ternyata wah Masya Allah kan. Alhamdulillah banget kan. Ternyata wah. Oke. Tinggi sampai malah masuk apa sih kita produk terlaris outer itu keberapa? Ketiga atau kedua di marketplace nih. Iya. Adalah di situ kan. Marketplace ya. Dan alhamdulillah makin banyak yang minat. Terus ya kekumpul lah modal gini-gini, dari kebetulan itu tuh aku sharing sama temenku kan. Ya udah akhirnya kita gini, oh ya udah nih online juga bagus. Kita cobalah offline, kenapa enggak lah sih kak? Bener banget. Sambil aku offline, ya udah habis itu buka toko lah offline sampai sekarang deh akhirnya. Berarti kalau yang sekarang nih toko kakak Gaby tuh toko apa sih sekarang ini? Dan satu lagi sekalian aku mau tahu, tokonya ini apakah berdiri sendiri atau mungkin sharingan juga sama temennya atau gimana? Oke. Berawalnya tadi apa? Kalau sekarang itu penjualan aku kan karena mungkin kalau fashion cewek itu kan gonta-ganti dong kak. Nggak mungkin. Terus aku ikut-ikutin itu ikut terus. Akhirnya coba nih main-main brokat lah awalnya kan. Oke, kita coba brokat. Ternyata wah lumayan juga. Kita sekarang lebih tepatnya ke brokat sama baju-baju muslim wanita lah pokoknya yang berbau gamis. Seperti gitu. gamis ya. Ya gitu.
Dan terus kalau untuk toko ini aku masih sharing, tetap online offline itu masih sharing sama Oke. teman gitu. Jadi belum sendiri juga. Sistemnya tuh dibagi dua aja, bagi hasil atau seperti apa? Bagi hasil dan setiap bulannya kita punya penghasilan sendiri-sendiri gitu. Di luar dari toko ada nggak? Misalnya kan katanya nge-host juga nih di TikTok. Oh gitu iya, ya. betul. Aku juga. Itu juga berarti penghasilan di luar, nggak sharing dong? Nggak sharing. Oke. Aku nge-host live, terus aku kan juga ini buka buat foto produk. Oh. Itu foto-foto katalog itu tuh aku juga buka gitu. Nah, foto-foto berarti modelnya Kak Gaby nih? Model aku. Oke. Tapi ya jatuhnya tetap ya pokoknya aku model, teman aku yang foto, ntar kita bagi dua juga. Saya sama sih sharing juga. Oh, Tapi kalau untuk oke, host oke. live gitu itu sendiri, sama aku juga punya Shopee sendiri lagi gitu sih buat diri oke. sendiri. Berarti buat kakak-kakak atau abang yang pada punya toko di Tanah Abang, boleh loh pakai jasanya Kakak Gaby. Iya, boleh banget. Tapi kalau sekarang sebenarnya lagi stop dulu sih karena kenapa masih banyak tuh? hektik. Lagi Masih hektik banget agak juga. repot nih. Oke. Apalagi kemarin kan sempat juga buka Just Tip tuh, Just Tip Bangkok, terus dari situ juga sih yang kayak nggak terlalu ngainin dulu. Karena masih muda jadi kayak nyoba ini deh, coba ini, kita coba-coba gitu. Juara loh ini. Harus kayak gini loh. Tunggu. Sekarang Kakak Gaby ini usianya berapa sayang? Aku baru mau jalan 24. Wah. Gen Z. Ternyata loh, ini ya anti mainstream loh untuk ukuran Gen Z ya. Oke, aku punya pertanyaan berikutnya ya. Kalau yang sekarang beredar di masyarakat banyak ya, banyak banget orang tuh yang berkata, oke, aduh kalau Gen Z itu banyakan dramanya gitu. Oh iya. Aku punya health issue, belum lagi mental issue gitu. Tapi kalau Kakak Gaby nih mengalami itu juga nggak sih? Kalau aku lihat kalau udah 5 tahun di Tanah Abang, enggak dong. Enggak sih sejujurnya. Mungkin mental Jujur enggak ya? Iya, Oke, mungkin mental aku udah biasa dari kecil jadi Durable nih, tahan banting ya. Iya, Oke. betul. Aku langsung nanya gitu, orang Padang ya? Iya. Tahu banget. Orang Padang ya, aduh, iya. Oke. Soalnya kan kadang-kadang kalau katanya orang ya, kalau orang Padang tuh kan udah dari kecil tuh pandai berdagang. Iya, Oke. betul. Tapi berarti Kakak Gaby ini termasuk Gen Z yang beda dengan Gen Z lainnya. Ya, waduh, bener ya? waduh. Coba Gen Z yang lain, lu jangan banyak rebahan aja di rumah. Karena membantu ngasihin apapun, Itu sumpah. dia. Nah, satu lagi aku mau dengar tadi. Apa? Tadi kan katanya Kakak Gaby ternyata punya bisnis Just Tip ya. Iya. Sistemnya gimana sih? Oh, kalau Just Tip Coba itu deh di-sharing. sistemnya. Jadi kayak misalnya kalau pergi, kalau aku nih ya sebagai orang awam kan mikirnya kita belum ongkos ya buat pesawat, belum betul. nanti kan di sana kan nginep, nggak mungkin dong TikTok, Iya, ya nggak mungkin kan? dong. Nah kira-kira nanti hasilnya itu berapa persen sih? Oh, kalau untuk Just Tip ya, jujurly banget untuk di awal Just Tip itu kita lebih kayak, kalau aku tuh bukan yang cari untung dulu nih. Oke. Kita cari pasar dulu. Cari pasar Iya, dulu, orang oke. udah tertarik, jadi ya pasti kita harus mikirin hotel, pesawat itu pokoknya modal awal berapa, kita kumpulin, kita punya modal berapa kan. Kita beli tiket tiket pesawat, buat hotel, sisain uang makan, Iya. sama buat pasti kita harus punya cash untuk modal. belanja dong, Iya, iya kan. oke. Jadi itu nanti udah tuh dan sistemnya untuk Just Tip ini orang minat kan kita share gambar nih, orang mau terus Ini share-nya ketika sudah di Bangkok sudah atau di Bangkok, sebelumnya? Oh, sudah di Bangkok. karena kan Oke. kita sehari Hunting dulu, sampai ya. kita hunting, Terus foto-foto langsung dulu gitu. foto-foto, Boleh sama seller di sana? boleh, Oh. nggak masalah ya. Beberapa boleh, beberapa mungkin enggak, tapi banyaknya boleh sih kalau di sana, karena kan kalau di sana tuh udah, ya itu mah udah awam Aku banget pernah sih. denger loh. Apa? Jadi katanya ada tuh beberapa Just Tip ya. Kalau misalnya datang gitu ya, ketahuan nih, lu bukan orang Thailand, gue mahalin lo gitu. Bener nggak? Sebenarnya nggak juga sih ya. Kalau menurut aku enaknya pasar luar sana kayak di Thailand itu mereka tuh punya harga yang konsisten. Oh, jadi nggak nembak. Oh, Enaknya mereka kayak gitu. walaupun kita bukan orang sana. Iya, betul. Oke. Jadi mereka nggak nembak. Jadi itu senengnya orang lain tuh orang luar ke sana itu mereka konsisten, nggak beda-beda. Oh, Gitu. jadi walaupun misalnya contoh kita pergi nih bareng-bareng tapi rombongan ya terpisah. Ternyata kalau di Kakak Gaby harganya misalnya 10 baht gitu ya. Yang lain juga tetap sama dia kan Tetap nawarin 10 baht, tetap. oke. Nah, enaknya mereka tuh kayak gitu, makanya Fair mereka ya, berarti ya. lebih maju juga sebenarnya untuk perdagangannya di sana karena bagusnya gitu. Oke. Nah, iya paling
paling mereka tuh pun bedanya paling untuk beli wholesale sama satuan itu ya beda pasti beda. Tapi Sama kalau aja untuk kayak kita kalau beli grosir berapa iya, betul. gitu. Kayak Oke. gitu sih Kak. Kalau misalnya nih dari Kakak Gaby misalnya modalnya berapa? Kira-kira ngambil untungnya nih untuk dijual. Itu kan dihitung nggak sih misalnya kayak oke ongkos gue nih untuk Iya. pesawat, ongkos gue hotel berapa. Jadi gue kira-kira harus menambah margin itu berapa? Kira-kira kalau Kakak Gaby nih proses dagangnya tuh contohnya naikin berapa persen sih? Kalau mau dihitung semuanya itu ya kalau bisa dibilang hampir 80% lah gitu. Dari modalnya. Dari modalnya. Dan ada yang beli. Ada, alhamdulillah ada. Kalau orang yang udah ngerti barang-barang impornya si Bangkok Bangkok ya? itu, Oke. orang mau harganya seberapa, mereka percaya karena kualitasnya. Beda ya kalau mungkin Oke. barang yang biasa aja tapi kita jual mahal, orang tuh Iya, udah pasti iya, tahu. Kalau iya. udah tahu barang Bangkok udah pasti oke harganya seberapa. Kalau emang bagus, mereka oke. Oh. Mereka royal Kak. Kalau orangnya udah pada ngerti Iya, ya. yang udah tahu barang Iya ini udah ya. tahu barang. Kalau Oke. emang yang belum tahu barang, kadang pasti ada aja kayak itu kan bisa kurang lagi Kak gitu. Oh, oke. Nah, ada nggak dari barang-barang yang dari Bangkok itu terus akhirnya sama Kakak Gaby dijual di toko? Ada. Offline ya? Oh iya, ada. Dan ada yang beli? Ada, alhamdulillah. Kayak waktu itu di tahun berapa sih kemarin tuh di tahun lalu. 2023. Iya, 2023. Iya benar, 2023. Ini kan shimmer itu baru sekarang kan, Oke, naiknya betul. di sini. Betul. Di Iya. di Bangkok tuh di udah Bangkok duluan tuh ya? udah duluan dari Oke, tahun lalu. Nah, ah. kebetulan waktu itu pas bulan puasa tahun lalu itu pertama puasa, awal-awal puasa aku lagi ke sana. Oke. Niatnya sama temen Iya. tuh cuman jalan-jalan aja Iya, mau belanja iya. nih buat lebaran. Ah. Pas kita lihat, wah bagus nih shimmer, bagus banget nih. Cobalah kita jual di sini. Ternyata ludes, bener-bener ludes. Kita gini Bener-bener laris kayak ya. gini. Kenapa kita bawa segini ya? Jadi merasa kurang. Iya, jadi kurang. Mau kirim lagi kelamaan, udah keburu lebaran lah Tapi ya. ada misalnya yang udah dibeli gitu ya sama Kakak Gaby ternyata oh kayaknya nih peminatnya akan banyak, gue beli banyakan Oh, gitu. ada. Nah itu biasanya sampainya di Indonesia tuh berapa lama? Kalau tergantung kita ekspedisi kita mintanya apa. Kalau kan ada ekspedisi yang 3 sampai 4 hari Betul, atau yang betul. 10 hari, tergantung harganya aja lah Kak. Oh gitu. Nanti itu berarti ditambahkan lagi dong Ditambahkan lagi, makanya kalau aku itu misalnya harganya tuh kenapa bisa lebih murah, kita kasih tahu karena ini ekspedisi sampai di Indonesia itu estimasi 10 hari. Oh. Kalau misalnya 3 sampai 4 hari Jadi lebih mahal atau hand lagi. carry itu Ya. pasti lebih mahal gitu. Oke. Tapi aku jarang sih ngambil hand carry karena resikonya gede banget. Resikonya apa tuh? Resikonya bea cukai Kak, banyak. Kesita gitu langsung. Bukan kesita, lebih ke denda. Oh. Dendanya gila-gilaan loh Kak. Bisa sampai 30 Pernah juta. ada 20 kejadian? juta. Just tip lain. Tapi kalau aku alhamdulillah enggak. Oh, gimana tuh ceritanya kalau just tipper lain? Just tip lain itu ya kalau pihak bea cukai udah tahu aja ya kayak misalnya barang tuh banyak gitu. Misalnya total barang yang dia punya 30 juta gitu ya. Itu bisa keluar dia harus bayar berapa? Bukan dari resip ya Kak, dari barang aja. Nggak tahu gimana perhitungan mereka. Pokoknya udah tiba-tiba dikasih dendanya ya. Ya nggak tahu denda gimana, pokoknya ada aja ada dendanya segitu dendanya Oke. gitu. Berarti nih kalau kayak sekarang nih kegiatannya Kakak Gaby tuh udah banyak banget dong ya. Dari mulai dagang offline, terus online, di marketplace juga, ya nge-host TikTok juga, ya kan? Just tipper juga. Ayo Gen Z, jangan mau kalah sama Gen Z. Ayo. Terus sekarang gini nih. Kalau aku pertanyaannya, umur berapa tadi? 24 ya? 24 Oke, ya, anggap lah ya 24. tahun ini 24. Udah punya pacar belum? Pertanyaannya, kalau dibilang belum punya nanti, Takut ada yang marah ya? Oh enggak ya? Oh enggak. kalau misalnya bilang punya, ya punya kan gitu. Atau belum resmi? Bisa jadi kali. Oh gitu. Oke. Coba tolong yang ini siapa yang ngaku? Ayo, diresmikan ya. Aduh, jangan diresmikan dulu deh. Oh, berarti belum siap ya? Belum siap. Kalau Kakak Gaby berarti sebenarnya tujuannya kalau sekarang tuh lebih gue pengen cari duit dulu. Iya. Aku pengen kaya. Iya, betul itu. Itu Jual dulu aku lah lebih ya. pengen traveling dulu nih sama temen deh. Wah, kamu kok oke banget sih? Iya, aduh, aku salut deh liat anak ini. Udah cantik, pinter cari duit, ya kan? Ini emang yang penting gitu. Kita itu sebagai perempuan harus tangguh ya. Iya, betul. Nah, cari duit dulu sendiri, Betul, nyenangin diri sendiri, betul. ya. Nah itu, oke, setuju?
Setuju. Tapi kalau misalnya cowok ada bisa nyenengin juga nggak apa-apa lah, boleh ya. Langsung kasih list ya. Oke. Dana gue kurang lebih nih ya. Justip buat Justip aja segini gitu kan ya. Toko offline segini. Betul. Betul. Berarti perlu nih nanti ya. Perlu banget. Nah, kalau sekarang nih dari Kakak Gaby sendiri, kira-kira nih ngelihat udah Tanah Abang udah 5 tahun ya. Berarti waktu Covid sempat ngalamin dong ya? Oh, sempet dong. Nah, waktu Covid itu gimana? Oh, kalau Covid itu aku juga nggak mau stuck gitu aja dong, Kak. Jadi kita karena kan cari tutup ya. Iya, tutup dong. Awalnya foto-fotoin barang karena di sebelum Covid aku jujur belum online, belum sama sekali online. Kalau jadi Kakak udah online udah, kan? betul. Kalau aku Nah, udah online. iya, terus aku gini, nggak bisa nih kayak gini. Akhirnya kita foto-foto dulu barang, foto-foto barang. Fotonya nih masukin foto manual biasa atau foto cakep gitu? manual Foto biasa estetik? aja yang kayak di patung langsung, gitu oke, kan. iya. Terus cobalah kita masukin marketplace. Tapi kan marketplace itu nggak langsung dong, Kak, nggak Betul, instan ada dong. logaritmanya ya. Ada, iya. Terus ya gimana. Terus aku ingat, oh coba di Facebook nih, lihat-lihat Oh, Facebook. awalnya dari Facebook dulu. Iya, dari medsos. Facebook. Betul. Aku dari Facebook, coba kali ya live gitu. Oh, coba live nih. Sedangkan berarti Kakak Gaby ini awalnya dari awal tuh emang udah live udah ya? live aku di Facebook, Kak. Oke. Aku lihat orang live terus gini. Oh iya, dagang nih di sosial media, kenapa Bisa, enggak? Bisa gitu kan? kan, Iya iya. deh. Kita coba, alhamdulillah sampai akhirnya dagangan aku bukan yang kayak cuma baju muslim doang. Aku tarik lagi kayak gamis ibu-ibu, terus kayak daster Oke. gitu. Dan Itu pokoknya kayak alhamdulillah. palu gada ya? Iya, Apa palu yang lo gada. cari Iya, gua ada. Betul banget. Oke. Berarti gitu. awalnya dari situ. Dari situ, dari setelah, Covid situ. setelah dari Facebook, terus Kak Gaby tuh mulai kemana tuh? Dalam 2 tahun itu ngapain aja? Jadi cuman live aja di online atau bagaimana? Iya. Ada lagi nggak yang lain? Misalnya buka dari rumah gitu? Nggak ada sih, paling kayak gitu-gitu doang. Terus iseng-iseng sih, kayak sempet gini loh, Kak. Covid nih kayak nggak ada ngapa-ngapain. Kan ada kayak TikTok kan orang kayak masak-masak bikin apa-apa nih. Aku juga ikut masak. Akhirnya gini, coba bikin open PO kayak gini makanan. Apa waktu itu kayak cheesecake gitu yang instan dari roti tawar gitu. Aku oke. coba jual-jual kayak gitu ke temen-temenku. Oke. Dan hasilnya? Dan hasilnya ya lumayan, tapi aku nggak seriusin aja karena kan kayak aduh kadang capek juga ya gitu kan. Terus Berarti udah deh lebih sampai. enak sebenarnya dagang seperti baju, Iya, baju, gitu ya betul. daripada dagang makanan. Makanan, Berarti betul. makanannya intinya tuh sudah tidak diteruskan. Itu tidak. Itu cuman ya iseng-iseng, Ngisi waktu ya. Waktu aja. Oke. Nah, kalau dari situ tuh kan ya akhirnya kan udah berarti balik lagi ke toko gitu ya. Kalau sekarang nih di tokonya itu selain baju gamis, misalnya ada orang aku mau buat nikahan nih seragaman, bisa nggak? Oh, bisa banget dong, Kak. Aku tuh yang mungkin dipikirnya bisa nggak sih? Aku bisa-bisain. Pokoknya awal bisa dulu. Bisa dulu. Iya. Kenapa nggak coba dulu? Iya. Jangan bilang nggak bisa. Pokoknya kalau nggak bisa itu urusan belakang. Iya. Yang penting bisa dulu. Oke, ini oke banget ini ya. Iya. Oke. Jadi Selalu bisa maksakan. berarti. Bisa dong. Oke, nah kalau ini sistemnya biasanya nih kalau ada orang mau bikin seragaman, waktunya berapa lama sih? Kalau aku berani menjanjikan estimasi paling cepat itu 10 hari lah ya. 10 hari. Dan ternyata alhamdulillah kadang lebih cepat dari prediksi aku Oke. gitu. Nah, kalau kayak gini kan kadang-kadang namanya orang kan beda-beda ya. Ada yang ukurannya S, ada yang mungkin 3L gitu. Dengan baju yang sama, itu harganya akan beda nggak kalau misalnya kita, jatuhnya kayak PO Iya. kan ini ya. Nah, itu akan beda harganya. Oh, pasti akan beda, tapi aku di ukurannya tuh kayak udah masuk ke jumbo itu udah pasti beda. Kalau dari Jumbonya ukuran itu dihitung dari ukuran berapa? LD ya, aku dari LD 120 ke 130 itu udah pasti beda harganya. Jadi gitu. 120 ke atas itu Udah. sudah hitungan jumbo. Iya, hitungan jumbo Oke. gitu. Nah, ada kayak minimum nggak sih bikin seragam? Misalnya, aduh saya cuma bisa bikinin minimal 10 gitu. Oh, iya. Atau berapa? Atau 20? Kalau aku tuh tergantung, Kak. Misalnya gini, kalau misalnya dia suka sama barang aku yang ini, oh ya butuh 5. Kalau misalnya ada 5 ya aku kasih yang ada. Kalau di ini, Mbak, tapi aku kayak butuh 20. Di aku kayak kayaknya nggak cukup nih barangnya. Aku Iya. baru gini, Kak, paling aku buatin dulu ya. Nah, itu Iya. baru. Tapi kalau misalnya dia mau minta, nih Kak aku mau 5, tolong dong bikinin gini, nggak bisa juga karena kan aku juga bingung buat cari, kecuali sebelumnya aku tahu oh ya aku bakal produksi barang ini lagi nih, baru Oke, gitu, baru diokein. okein. Jadi sebenarnya ini fleksibel lah Fleksibel lah ya, ha. Tergantung
nanti si pembelinya mau seperti apa. Iya. Kalau bisa dikondisikan. Kondisikan lah, pasti. Oke. Berarti nih kalau kayak sekarang nih ya, selain dagang offline nih, selain juga nge-host TikTok gitu, apalagi sih kegiatannya? Kegiatan Modal aku, mungkin modal. Oh, enggak ada sih, cuma menyibukkan diri, pergi-pergi makan sama teman-teman. Banget ya. Aku juga mau. Aku dihitung temen gak sih? Mau ikut nggak kawan-kawan? Boleh banget dong. Gak ada salahnya sekali-sekali. Boleh. Apa yang gitu sih, gitu-gitu aja. Terus kalau untuk keseriusannya ini berarti akan diteruskan gitu ya. Saya mau dagang entah sampai kapan. Iya, gitu. betul, itu. Udah memang nggak kepikiran pengen kerja kantoran misalnya, atau nggak pengen kerja lagi gitu. Oh gitu. Ada nggak kepikiran enggak gitu? sih. Aku dari dulu mikir walaupun nantinya pun nikah, aku tetap pengen punya usaha sendiri, tapi tetap dapat dari Kalau itu tentu harus. Salah kalau nggak minta. Nah, iya, Oke, benar. benar. Bener kayak gitu. Jadi berarti intinya hal ini tuh tidak akan membuat Kakak Gaby tuh walaupun misalnya sudah ada gitu ya dari suami atau misalnya sudah punya anak, Kak Gaby tuh tetap pengen punya toko sendiri, usaha sendiri iya, gitu betul, ya. tetap banget Kak. Kalau bisa nggak cuman yang kayak pakaian doang, kayak kecantikan kayak salon tuh. Sebenarnya aku pengen banget punya salon sih, itu pengen banget. Salonnya salon apa nih? Nail art atau salon rambut, salon kecantikan kayak pokoknya which is semuanya. skincare? Oh semuanya, pokoknya tentang badan Iya, ya. tentang badan Oke. pokoknya. Kalau kayak gini nih, aku tanya dari Kak Gaby nih udah berapa tadi? 5 tahun ya, punya toko, udah jualan, udah segala, udah malang melintang gitu ya di dunia persilatan. Apa sih pencapaian yang menurut Kak Gaby tuh, aduh ini kayaknya pencapaian terbesar gue gitu selama gue dagang? Pernah misalnya toto ada orang, gue order 1000 gitu. Oh, pernah. Apa tuh Kak Gaby? Aku pernah dapat, alhamdulillah banget, tiba-tiba dapat kalau di sini ya kalau untuk seragam ya itu mungkin hal yang masih. standar lah ya. Oke. Aku pernah tiba-tiba dapat orderan tuh hand sanitizer. Hand sanitizer. Waktu COVID itu tiba-tiba yang Masya Allah jumlahnya itu sampai 3.000. Wah. Dan itu aku harus dapetinnya tuh kayak jadi pagi Berantem dulu nggak sama orang? Enggak. Pagi orangnya minta bisa ada nggak hand sanitizer yang harga segini-segini butuh 3.000. Kalau bisa malam hari ini juga ada ya barangnya. Dan seharian sibuk aku cari itu dan alhamdulillah dapat Kak 3.000 juga. Bener-bener dalam sehari sampai aku nanya-nanya siapapun nggak ada, nggak nyampe ternyata, tapi aku bisa, namanya Allah ngasih jalan aja ya. Alhamdulillah aku dapet Kak di hari itu juga, di hari yang sama. Oh ini udah Allah berkehendak banget ya. Iya, Mak. bener. Definisi rezeki nggak kemana ya. Betul, Kakak. definisi. Iya. Tadi sempet kayak aduh, kayak apalagi hand sanitizer itu bermerek Kak, dan orang tuh nggak bakal mikir bisa dapetin harga segitu. Aku ditantang di harga yang sebenarnya di bawah masuk akal gitu ya. di bawah Tapi harga pasar. Dapet ya. Ternyata aku bisa dapetin. Itu kayak aku wow banget, itu pencapaian luar biasa menurut aku ya. Ya hebat lah untuk zaman itu ya, 3.000 loh ini. Bener. Oke. Lalu kalau untuk self reward, karena kan Kak Gaby bisa dikatakan sekarang masih single gitu Iya, ya. betul. Mau TTM kah atau bukankah? Tapi kan single ya intinya. Self reward apa sih yang pernah lu berikan untuk diri lu gitu? Self reward aku itu belanja apapun yang aku pengen dari dulu ya, mungkin Apa sih? aduh Kasih tahu. aduh LV. belum sampai sih. Doain ya. Doain sih ya. Iya. Mungkin kayak bangga nggak sih, kayak udah bisa beli HP sendiri, udah bisa traveling kemanapun sendiri tanpa minta sama orang tua sedikit pun gitu. Pergi kemanapun yang kita mau tanpa yang kayak masih ya duit dong mau jalan gitu. Itu mungkin kayak self reward aku kayak gitu. Terus kayak beli-beli barang-barang emas mungkin nih ya. Investasi kecil aja dulu. Ini bukan mas kan maksudnya. Bukan dong. Mas yang ini kan ya. Takutnya kalau mas malah mas beda lagi. mas beda lagi deh. Oke. Tapi berarti nih ya, aku nih bisa mengambil satu kesimpulan gitu ya. Untuk Kak Gaby yang masih berusia 24 tahun, ini generasi Z gitu ya.
semangat banget cari duit gitu loh, dari bisa dibilang mungkin kan dari lebih awal lagi dong ya. Kalau 5 tahun yang lalu 19 dong. Iya, 19. Nah, mungkin yang 19 tahun waktu itu masih lu seneng-seneng ya kan? Ngabis-ngabisin duit mak bapak lu kan lu. Iya kan? Pasti gak sih? Nah, ini makanya kalau kayak gini ya, Kak Gaby ya, aku tuh pengen minta apa ya, mungkin apa sih tips and trick gitu loh buat para generasi Z lainnya di luar sana. Jadi yang bisa, oh gue pengen nih kayak gini. Ternyata ada loh pedagang Tanah Abang generasi Z yang udah 5 tahun kakak. 5 tahun lama loh. Nah, itu masih surviving gitu kan. Coba tipsnya apa sih? Tipsnya ya, jangan ikutin kata males sih ya pastinya sih Kak. Dan gini loh, harus punya nanemin kayak pencapaian apa sih yang lo mau. Oh, lo harus punya target. Ya, targetnya targetnya apa gitu iya, ya. itu yang bikin kita semangat. Kalau misalnya kita cuman ikutin males, ikutin temen doang, nggak akan maju-maju nggak sih Kak? Dan kita harus ngerasain sendiri, enaknya punya duit sendiri yang kita mau ngapain aja tuh bebas, nggak tanpa yang kayak gini. Kamu ngapain sih boros banget kan gitu. Nah itu tuh seru banget loh. Dan nikmatin aja sebenarnya, kita harus ngelakuin apa yang kita suka. Jangan yang kita suka sih sebenarnya, passion sendiri aja. Oh, berarti dari passion juga ya. Jadi kan karena ada orang yang memang passionnya, kalau kayak Kak Gaby nih, kayaknya passionnya memang ketemu dengan banyak orang tuh oke banget ya. Jadi makanya bisa cocok banget kalau buat dagang juga, buat nge-live juga gitu. Karena memang ini ya adalah hal-hal yang memang harus ditanamkan gitu ya. Betul. Jadi apa sih namanya, keinginan dasar dulu, betul ya? Dasar dulu, betul. Nah, kalau kayak sekarang nih, Kak Gaby harapannya apa nih untuk masa depannya Kak Gaby, untuk masa depan pasar Tanah Abang yang katanya orang kan sepi ya, gitu. Nah, menurut Kak Gaby tuh gimana ya? Kak Gaby tuh berharap apa sih sekarang? Iya, aku sih harapan aku sih ya, semoga semua ekonomi di Indonesia dan dunia ini tuh berjalan baik lagi, itu selancar lah kayak. Jadi kita sama-sama enak aja, perputarannya kan enak banget ya. Semoga aja sih yang kayak yang tadinya belum naik, kita naik-naik sama-sama naik-naik semua kan seru banget sih. Semoga ya gitu lah, makin lancar. Pokoknya doa-doa terbaik sih Kak ya, kita sama-sama senang semua. Apalagi sebentar lagi kan Lebaran. Semoga pokoknya apapun yang kita inginkan tercapai semua sih ya. Amin. Oke. Baik sih. Jadi nanti aku bakal taruh alamat tokonya Kak Gaby di description box ya. Mampir ya Kakak, Abang. Nanti kepoin deh. Kepoin. Boleh nggak nih nanti ditaruh mungkin apa IG-nya, apa TikTok-nya. Jadi kalau siapa tahu ada yang mau ngintip-ngintip profile gitu kan. Boleh banget. Boleh kok, nggak ada larangan dong. Nah, Gaby makasih banget ya. Oh iya, sama-sama. Udah datang ke sini, udah mau sharing sama kita nih. Aku suka banget sharing orangnya malah. Jadi kalau nanti lagi diundang, boleh dong ya. Mau banget dong. Karena emang aku sukanya ngobrol. Oke, kalau gitu. Thanks ya Kakak Abang yang udah nonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Jadi terus, pelajaran biar semakin semangat. Makin semangat cari duitnya, makin semangat hidup ya guys. Iya, betul. Jangan ngikutin cinta terus kalau masih muda. Itu kayaknya yang paling benar. Aku tuh soalnya kalau lihat Kakak Gaby tuh sibuk. Gue mau jadi orang kaya, jadi gue tuh mau mandiri gitu. Iya, walaupun kadang nyes di hati, tapi jangan ngikutin nyes di hati dia. Gak usah bucin ya. Iya, gak usah bucin udah. Tuh kata kuncinya tuh itu tuh berarti lo jangan bucin. Iya, karena bucin itu bikin kita males. Oke deh, jangan bucin karena bucin itu bikin kita malas. Coba di note, itu adalah quote of the day from Kakak Gaby. Thanks banget ya yang udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.